sungguh luar biasa karena kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Amin. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan. Masih Tuhan izinkan pada siang hari ini boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itu semuanya kemurahan Tuhan. Dan saya juga berterima kasih kepada Pastor Ari yang masih beri kesempatan. Di saat saya mau pulang Indonesia, Pastor Ari memberikan kepercayaan saya pada siang hari ini boleh menyampaikan firman Tuhan. Sungguh saya bersyukur ada di tempat ini, ada di gereja ini. Semua hanya kebaikan Tuhan yang boleh saya rasakan selama ini. Amin. Siap untuk diberkati dengan firman Tuhan? Kita masih melanjutkan seri khotbah kita bulan Januari, yaitu dari kitab Pengkhotbah. Hari ini yang keempat. Siapa yang diberkati selama ini melalui khotbah dari kitab Pengkhotbah? Dari kitab Pengkhotbah kita boleh belajar bersama arti kehidupan, di mana kita mencari arti kehidupan. Mungkin selama ini kita boleh melihat jerih lelah kita, tapi kita boleh belajar melalui pengkhotbah ini, kita boleh mengerti lebih dalam lagi. Dan siang hari ini saya akan melanjutkan juga seri khotbah hari ini, yaitu apakah wajahmu bercahaya? Boleh lihat kanan kiri, apakah wajah kita saat ini bercahaya? Mungkin kalau yang ada yang agak-agak itu mungkin lesinya tidak seperti yang mungkin lesinya yang kita harapkan tidak seperti ekspektasi kita. Oh, tahun ini lesiku harus segini. Tapi bersyukur apapun yang boleh kita terima itulah berkat dari Tuhan. Amin. Amin. Dan saat ini kita akan belajar bersama, yaitu apakah wajahmu bersinar? Seperti yang kita ikuti melalui seri khotbah, kitab Pengkhotbah, yaitu kitab yang ditulis oleh Raja Salomo di masa tuanya, dan kitab Pengkhotbah dibagi dua perikop, yaitu saya ulangi kembali ayat 1 sampai 6 tentang penyelidikan manusia tentang kehidupan, dan ayat 7 sampai ke 12 yaitu ketidaktahuan manusia akan kehidupan. Karena itu mari kita semua belajar pada siang hari ini melalui penulisan yaitu Raja Salomo. Saat ini kita mungkin diperhadapkan dengan situasi, karena kehidupan itu sungguh misteri, tidak bisa kita prediksi. Seringkali kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak adil. Seringkali kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak enak. Seringkali kita diperhadapkan dengan situasi sepertinya kita tidak ada untuk melihat kebaikan Tuhan. Tapi pada siang hari ini kita belajar, kita sebagai anak-anak Tuhan, di mana sikap kita saat kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak adil. Apakah damai Allah itu masih ada di saat kita diperlakukan tidak adil? Apakah kita sukacita Allah itu masih ada di saat kita diperlakukan seperti apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang kita mau? Apakah sinar kemuliaan Tuhan itu masih ada dalam hidup kita di saat kita diperhadapkan dengan mungkin kita direndahkan, dihina, di dalam situasi yang tidak enak? Masihkah sinar kemuliaan Tuhan itu boleh terpancar dalam kehidupan kita? Kita boleh melihat itu saat kita diperhadapkan dengan masalah. Kalau kita tidak dihadapkan dengan masalah, kemungkinan setiap kita tidak tahu hidup kita nyaman, mulus, tapi saat ini kita mari belajar bersama. Di saat kita diperhadapkan masalah, masihkah ada sinar kemuliaan itu boleh terpancar oleh kehidupan anak-anak Tuhan? Pada siang hari ini, bagaimana kita menghadapi dunia yang tidak adil? Gimana reaksi setiap kita di saat kita diperlakukan tidak adil? Di mana reaksi setiap kita anak-anak Tuhan? Karena anak Tuhan seharusnya berbeda dengan anak yang tidak di dalam Tuhan. Reaksi kita di saat diperhadapkan tidak adil. Karena itu mari kita belajar bersama di dalam kitab Pengkhotbah, yaitu pada siang hari ini dalam Pengkhotbah 8 terbagi dua pertanyaan.
restoris, saya bacakan, yaitu Pengkhotbah 8, 1a. Siapakah seperti orang berhikmat dan siapakah yang mengetahui keterangan setiap perkara? Di sini dikatakan siapakah orang yang berhikmat dan siapakah yang mengetahui keterangan setiap perkara. Dalam terjemahan lain, siapakah orang yang berhikmat? Siapakah yang mengerti tafsiran atau suatu perkara? Hikmat didefinisikan sebagai kemampuan atau menaksirkan atau memahami sesuatu. Seperti kita ketahui Raja Salomo orang yang berhikmat. Melalui kehidupan Salomo, banyak orang, mungkin kalau kita diperhadapkan dengan Salomo waktu dipertanyakan apa yang kamu meminta, tapi Salomo bukan minta kekayaan, minta harta, tapi hikmat. Karena orang yang berhikmat itu melebihi segalanya. Salomo sebagai orang yang terkaya, raja yang terkenal, tapi mulai kehidupannya seperti yang sudah kita pelajari 3 seri yang lalu, yaitu semua kalau hidup di luar Tuhan tidak ada gunanya, semua sia-sia. Seperti Pastor Ari 2 minggu yang lalu berkata, apakah yang baik dalam hidup? Mungkin kalau menurut kita apa yang baik dalam hidup itu kalau kita segala sesuatunya tercukupi, segala sesuatunya tidak ada kekurangan, itu yang baik. Segala sesuatunya kita dalam keadaan sehat, segala sesuatunya dalam rumah tangga kita berjalan lancar, itu semua itu yang baik. Tapi melalui kitab Salomo kita boleh belajar semua itu apa yang dikejar manusia di dalam dunia ini, kalau di luar Tuhan itu sia-sia alias moyong, Pastor Ari bilang bahasa Spanyolnya. Karena itu mari kita saat ini boleh belajar bersama. Di saat kita diperhadapkan dengan tidak adilan, masihkah kita mempunyai sikap, yaitu tadi wajah kita masih mempunyai memancarkan kemuliaan Tuhan seperti pujian tadi, biar kemuliaan Tuhan itu boleh melingkupi setiap hati kita. Kemuliaan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan di saat diperhadapkan dengan situasi yang tidak kita harapkan, tidak sesuai yang kita mau, dengan situasi yang tidak kita inginkan, tapi kita tetap memiliki yaitu kemuliaan Tuhan boleh terpancar melalui kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Amin. Dan yang kedua, hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya berubah. Kekerasan wajahnya, kalau punya hikmat kita akan berubah. Yang dari yang keras, dari yang katanya orang besar kepala atau sombong atau keras, kalau kita punya hikmat kita akan berubah. Dari kekerasan itu boleh dilembutkan. Seperti Raja Salomo, dari orang yang kaya dia tidak memandang kekayaannya, tidak memandang kekuasaannya, tapi Raja Salomo senantiasa memandang kepada Tuhan. Biar hikmat Tuhan itu ada dalam kehidupan Salomo. Biar keadaan hikmat itu senantiasa ada di dalam dia menjalankan roda kepemimpinannya. Sebagai raja dia berkuasa, dia punya wewenang saat itu, karena yaitu seorang raja harus dihormati, seorang raja harus apa yang dititahkan tuh harus dilakukan oleh rakyatnya. Tapi Raja Salomo senantiasa biar hikmat Tuhan itu yang ada dalam kehidupan. Demikian kita di saat ini kita senantiasa meminta hikmat Tuhan itu boleh senantiasa ada dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh sebagai anak-anak Tuhan kita tidak sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, sehingga wajah kita ya bukan mungkin melalui sekeliling kita melihat perbuatan kita, oh ada perubahan, yang dulunya keras kepala, oh sekarang sudah bisa dilembut, oh ini ada perubahan. Yang dulunya kita seandainya orang itu semau gue, mau ke gereja ya sama gue, enggak ya semaunya lah. Tapi yaitu kalau kita punya hikmat, kita akan dilembutkan hati kita seperti yang di Pengkhotbah 8:1b tadi. Hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya dan berubahlah kekerasan wajahnya. Berubahlah dengan tingkah lakunya, berubahlah dengan tindak tanduknya, berubah dalam situasi, dalam segala hal. Itu yang boleh kita rasakan kalau kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita punya hikmat Tuhan sehingga kita boleh mengalami yaitu tadi perubahan hidup tidak sama seperti dulu lagi.
Di dalam pengkhotbah sangat relatif tentang kesulitan hidup. Kita tidak ada orang yang tidak berhadapan dengan sulit hidup, tidak ada. Setiap kita pasti mempunyai kesulitan-kesulitan tersendiri. Setiap pribadi dengan pribadi tidak sama kesulitannya. Karena selama kita masih ada di dunia, kesulitan itu pasti kita alami. Amin. Saat kita masih diizinkan dengan kesulitan, bersyukur. Mengucap syukur bukan saat kita dalam keadaan baik-baik saja. Di dalam kesulitan pun mengucap syukur. Mungkin saat ini kita diizinkan Tuhan boleh mengalami duka cita, mengucap syukur. Ini yang terbaik bagi keluarga saya. Mengucap syukur, kalau saat ini mungkin kita juga mengalami kekurangan, mengucap syukur. Dengan kekurangan aku akan berusaha lebih lagi, lebih giat lagi. Mungkin selama ini kita santai-santai aja, tapi di saat kita berhadapan dengan kekurangan, kita akan berusaha. Itulah kalau kita punya hikmat. Hikmat Tuhan itu senantiasa ada bagi kita. Jadi di dalam situasi apapun ada hikmat Tuhan buat kehidupan kita, ada baik buat kehidupan kita. Itu yang perlu kita pelajari pada siang hari ini. Mari kita belajar diperhadapkan dengan apapun, dengan ketidakadilan, dengan apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan ekspektasi kita, amplop kita tidak seperti yang kita pikirkan, tetap mengucap syukur. Memang ini sudah berkat Tuhan, ya segini harus kita terima. Itu sebagai orang yang punya hikmat. Bukan di saat kita diperhadapkan dengan apa yang kita mau tidak terjadi, kita protes. Seringkali kita protes, diperhadapkan dengan masalah kita protes. Tapi saat ini kita mulai memiliki hikmat Tuhan. Di saat diperhadapkan dengan masalah, ini harus kita terima, ini harus saya terima, karena ini apa yang sudah menjadi porsinya. Kalau setiap kita tuh punya porsi sendiri-sendiri bagi Tuhan. Setiap orang tidak sama porsinya. Setiap kita, kemampuan kita tidak sama. Kemampuannya Kak Naomi dengan Lydia tidak akan sama. Porsinya sendiri-sendiri. Jadi setiap kita harus menerima apa yang boleh menjadi porsi kita. Karena itu miliki hikmat yang benar. Kalau kita punya hikmat, kita mempunyai hati yang hikmat, pasti kita akan mengerti. Terima kasih di dalam segala hal Tuhan, saya mengucap syukur. Itu tadi, selain itu kita juga berurusan dengan otoritas. Dalam pelajaran pada siang hari ini, kita akan membahas 2 pelajaran, yaitu pertama, bagaimana kita menanggapi otoritas, dan yang kedua, bagaimana kita menanggapi misteri. Mari kita lanjut dalam yang pertama, menghadapi bagaimana kita menanggapi otoritas. Saya percaya setiap kita ada tempat ini, tidak ada kata kebetulan, amin. Tidak ada kata kebetulan. Saat ini kita ditempatkan di majikan pun tidak ada kata kebetulan. Saat ini mungkin di tengah-tengah keluarga kita atau dengan anak kita, itu tidak ada kebetulan, yaitu Tuhan sudah menempatkan otoritas setiap kita pribadi-pribadi. Nah, di dalam Pengkhotbah 8 ayat 2-4 saya bacakan. Patuhilah perintah raja dengan sumpahmu kepada Allah. Janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya, janganlah bertahan dalam perkara yang jahat, karena ia berbuat apa yang dikehendakinya. Karena tinta raja berkuasa, siapakah yang akan mengatakan kepadanya, apakah yang baginda buat? Orang yang berhikmat akan tunduk kepada otoritas. Tunduk bukan bungkuk ya. Tunduk berarti menghargai, menghormati keputusan apa yang ada di atas kita. Mungkin saat ini kita ada di dalam majikan kita. Tidak ada kebetulan Tuhan tempatkan di tengah-tengah majikan kita. Tuhan mau setiap kita, anak-anaknya punya hati yang mau tunduk kepada otoritas. Karena otoritas itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Kita tidak bisa memilih. Mungkin kita selama mencari majikan, kita bisa milih majikan. Tapi kalau sudah taken kontrak, itu tandanya sudah sah. Kalau kita tidak tunduk kepada otoritas, apa yang menjadi wewenang majikan, pasti caul lah. Pasti itu yang kata caul lah. Karena itu mari kita belajar tunduk kepada otoritas. Karena otoritas itu sudah ditetapkan oleh Allah. Mungkin di dalam keluarga,
Kita sebagai anak, kita juga tunduk kepada otoritas orang tua. Sebagai istri juga kita tunduk otoritas kepada suami. Sebagai masyarakat yang baik, kita pun tunduk kepada otoritas pemerintahan. Karena itu pada siang hari kita belajar ketundukan, yaitu menghargai, menghormati keputusan. Kalau boleh saya bersaksi, selama 16 tahun ini ditempatkan majikan ini, kalau saya tidak tunduk otomatis saya sudah jauh, sudah dulu-dulu. Tapi saya di sini, di majikan ini saya belajar Tuhan bentuk saya dengan arti kesabaran. Saya orang yang tidak sabaran. Saya orangnya yang tidak sabar diperhadapkan dengan hal-hal yang rasanya bikin saya tidak nyaman. Tapi puji Tuhan selama 16 tahun ini saya dibentuk Tuhan melalui majikan ini. Jadi saya boleh belajar kesabaran melalui majikan. Saya tunduk pada otoritas mereka. Apa yang mereka mau saya kerjakan. Ya kadang dememel boleh ada juga. Tapi saya bersyukur, saya 16 tahun saya diperhadapkan dan situasi tidak nyaman, saya cuma begini, melalui mereka lah anak saya bisa sekolah. Itu yang nyasa yang saya tanamkan di hati saya. Di saat saya diperlakukan tidak adil, saya tetap bersyukur melalui mereka lah anak saya bisa kuliah. Di saat saya dikerjakan dengan tidak seharusnya, saya cuma bersyukur Tuhan masih berkekuatan. Dengan mereka akhirnya anak saya boleh bekerja ke Jepang. Jadi dengan itu saja boleh menguatkan hati kita gitu. Jadi itulah rasa ketundukan kita. Oh iya, saya digini digaji. Orang yang berkuasa majikan saya, bukan saya yang menentukan. Kalau boleh saya juga bisa bantah. Saya kadang gini, kamu boleh capek, saya nggak boleh capek ya. Sebetulnya mau keluar tapi saya nggak bisa keluar. Sebetulnya saya mau berkata begitu karena mereka tidak melihat, oh seharian ini kerja begini, dia tidak. Tapi dia merasa sudah membayar, nggak mau rugi. Saya kalau bisa, saya sebetulnya sudah hati ini, kamu pulang kerja, duduk di sofa, saya seharian di rumah gini gitu gak ada kelihatan. Secara manusia saya mau ngomong begitu gitu, tapi saya, yaitu tadi kembali, saya tunduk pada otoritas mereka, karena mereka yang menggaji saya pun harus menuruti. Itulah arti ketundukan. Kalau tidak, kemungkinan kita akan sudah tidak lama dimajikan. Di dalam keluarga pun kalau kita tidak tunduk dengan satu dengan yang lain akan terjadi konflik. Pasti ada pertengkaran, ada situasi yang tidak menyenangkan. Karena itu seringkali dalam keluarga kita diajarkan untuk salah satu harusnya itu tadi punya itu tundukan diri. Di tengah-tengah mungkin organisasi, di tengah-tengah lingkungan atau sekitar kita atau yaitu pertemanan kita pun diajarkan untuk mempunyai ketundukan diri. Tanpa ketundukan diri seringkali akan menjadikan masalah juga. Karena itu mari kita belajar bagaimana Anda berhubungan dengan orang-orang yang menjalankan kekuasaan atas Anda. Kita belajar gimana kita belajar, yaitu tadi mereka yang menjalankan kekuasaan. Seperti Raja Salomo di Timur Tengah, yang waktu itu belum ada pemerintahan, masih di dalam kendalinya raja, dalam kekuasaan. Kalau saat ini mungkin yang masih menjalani ini Korea Utara. Kalau dia tidak menurut dengan aturan yang di atas ya sudah pasti sudah tidak ada nama lagi. Waktu itu juga, zaman itu juga itu. Seperti yang terjadi seperti Korea yaitu. Tapi Salomo tidak membuat pernyataan politik, tapi Salomo menyatakan sebagai anak-anak, sebagai orang sudah mengenal Tuhan, mari kita di saat diperhadapkan dengan otoritas, kita mempunyai ketundukan diri. Karena ketundukan diri seperti yang sudah katakan, yaitu Tuhan yang sudah menempatkan setiap kita di tengah-tengah saat ini yang boleh kita alami dalam kehidupan. Karena ketundukan diri juga di dalam Alkitab seringkali dikatakan yaitu tunduklah atas pemerintahan, atas pemimpin-pemimpinmu juga. Di dalam Roma
Saya katakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintahan yang ada di atasnya, sebab tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintahan-pemerintahan yang ada ditetapkan oleh Allah. Yang ketiga, sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintahan. Jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintahan? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian padanya. Karena pemerintahan adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalas murka Allah atas mereka yang jahat. Yang kelima, sebab itu kita perlu menaklukkan diri bukan saja kepada kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Amin. Dan juga bisa dibukakan di dalam Ibrani 13 ayat 17. Di situ dikatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu. Oh, yang B dong. Oke, yang B. Oke. Sebab mereka dengan bukan itu ya betulnya. Oke, aku baca yang di sini kan aku ada. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasmu. Amin. Salah berarti. Di situ dikatakan taatilah pemimpinmu. Saat ini mungkin kita ada di dalam lingkungan atau keluarga, saya ambil yaitu Kingdom Group. Tidak ada kebetulan kalau kita ada menjadi anggota di Kingdom Group. Mari kita saat ini boleh belajar bersama untuk menundukkan diri kepada otoritas. Bukan yang menjadi menjadi orang yang otoriter, tidak. Tapi sebagai anggota, kalau saya sudah ditempatkan di dalam wadah Kingdom Group ini, siapapun pemimpinmu, siapapun ketuamu, belajarlah untuk menghormati, belajarlah untuk tunduk. Sebagai pemimpin tidak mudah, sebagai pemimpin tidak, mungkin seringkali kita dipandang, pemimpinnya sama anggota kayaknya si pinteran anggotanya. Tapi percayalah, kalau sudah Tuhan tempatkan, itulah pemimpinmu, belajarlah hargai, hormati. Bukan yang harus hormat gerak, tapi apa yang menjadi wewenangnya, karena Pastor Ari waktu memilih bukan asal comot, tidak. Pasti Pastor Ari juga bergumul dengan Tuhan. Karena itu mari hargai, belajarlah mempunyai ketundukan diri. Kalau anggotamu ayo besok jam 9 Kingdom Group di taman. Kalau ada waktu harus jangan aku jam 9 segitu masih mau tidur. Itu namanya bukan ketundukan itu. Karena pemimpin sudah punya rencana, itu berarti dia sudah mempunyai sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Karena itu belajar hal sekecil apapun, belajarlah kita tunduk kepada pemimpin kita. Kalau kita dalam hal kecil tidak bisa tunduk, kita tidak akan bisa belajar tunduk kepada hal-hal yang besar. Tuhan juga tidak melihat, Tuhan melihat kesetiaan kita dalam hal kecil, tidak hal-hal yang besar. Tuhan melihat kita dari kesetiaan yang kecil. Kalau boleh saya saksikan, saya orangnya, yaitu tadi seringkali saya bicara tidak bisa. Tapi waktu Pastor Ari Bunarsi, secara manusia, secara daging saya seharusnya enak jadi jemaat duduk. Tidak perlu membahas ini karena pegangan ini juga kita juga bergumul dengan Tuhan, bergumul sekali. Tapi waktu Pastor Ari Bunarsi, oke Pastor siap. Karena itu jangan pandang pemimpinku rasanya mendingan aku seharusnya jadi pemimpin, bukan dia. Tapi kalau sudah Pastor Ari tempatkan, itulah pemimpinmu. Belajarlah taat, belajarlah tunduk. Karena apapun, yaitu tadi sebagai pemimpin kita juga berjaga-jaga di saat anggotanya ada sesuatu hal. Pasti kita setiap pemimpin akan
share ke atasan, bilang ke Pastor Hari, ini anggota aku ada begini, minta bantuan doa, ada dukungan doa, minta dukungan doa. Itulah uh, fungsinya sebagai pemimpin gitu. Bukan yang pemimpin yang seperti yang kita mau, saya maunya pemimpin yang sempurna, tidak ada pemimpin yang sempurna. Kan itu mari kita belajar bagaimana menanggapi otoritas yang ada di atas kita. Percayalah, setiap kita sudah ditempatkan di Kingdom Group itulah otoritas yang dari Tuhan. Kita tidak bisa memilih-milih. Kalau secara manusia mungkin saya mau di Kingdom Group seperti yang saya suka, nggak suka sini ya minggu depan di sono, minggu depan lagi ya di sana, minggu depan di sono lagi. Itu bukan. Tapi kita sudah ditempatkan di dalam otoritasnya Tuhan. Seperti Lydia di Kingdom Group Istana Daud, tetap setia di Istana Daud. Apapun yang ada di tengah-tengah keluarga. Jadi kita tidak, itu namanya mempunyai ketundukan diri kepada otoritas yang ada di dalam kita. Itu yang boleh saya bagikan. Mari kita belajar bersama, yaitu kita tunduk karena kita tunduk otoritas itu berasal dari Tuhan. Sudah saya kita tunduk otoritas karena mereka ditempatkan oleh Tuhan atas diri kita. Akhirnya kita tunduk juga demi kebaikan kita, seperti yang sudah saya berikan tadi. Kalau kita tunduk pasti ada komplain masalah lah. Konflik ya, salah satu pasti ada. Semua demi kebaikan kita. Kalau kita tunduk bukan orang lain tapi diri kita. Motivasi untuk tunduk bukan karena pada kelayaan tersebut seperti sudah saya bahas tadi, tapi pada kelayaan posisi yang telah Tuhan berikan kepadanya. Di dalam Pengkhotbah 8 ayat 5 sampai 6 dikatakan, siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan, dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan. Karena untuk segala sesuatu ada pengadilan dan segala kejahatan manusia menekan dirinya. Di dalam Pengkhotbah yang 8:1 tadi, siapakah yang berhikmat dan siapakah yang mengetahui keterangan setiap perkara. Di sini dikatakan siapa yang mematuhi. Seperti tadi saya katakan, kalau saya patuh dengan majikan saya bisa bertahan 16 tahun. Kalau saya tidak patuh otomatis 3 bulan otomatis majikan sudah bilang cap ye cao. Karena itu tadi saya belajar untuk patuh sehingga 16 tahun boleh bertahan, semua hanya kemurahan Tuhan, semua hanya kebaikan Tuhan, sehingga Tuhan beri kesabaran. Orang yang berhikmat mempunyai waktu dan jalan yang sebaiknya dan menghadapi hal yang benar untuk dilakukan pada waktu yang tepat. Sebagai orang hikmat kita mempunyai yaitu melakukan yang benar dan untuk dilakukan waktu yang tepat. Waktunya Tuhan pasti yang terbaik, waktu tepat buat kita semua. Tidak ada jawaban mudah bagi Tuhan beri hikmat untuk menghadapi orang yang sulit atau berkuasa. Penting juga menyatakan bahwa hikmat bijaksana memiliki keterbatasan, yaitu tadi di dalam ketundukan kita membutuhkan hikmat Tuhan, kita harus mempunyai di dalam menanggapi otoritas tadi. Bagaimana misteri kehidupan. Sekarang kalau yang pertama kita menghadapi bagaimana kita menanggapi otoritas yang ada di atas kita. Dan mari saat ini kita akan belajar poin yang kedua, bagaimana menanggapi misteri kehidupan. Dalam Pengkhotbah ini bertanya bagaimana cara menghadapi otoritas duniawi dan bagaimana kita menanggapi misteri kehidupan. Percaya setiap kehidupan sebagai kita adalah sebuah misteri. Kita tidak tahu apa yang di depan kita. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan saya bagi dalam mungkin hanya 3, yaitu kemarin, hari ini, lusa. Kalau kemarin bagi kita adalah sejarah, tidak akan terulang kembali. Kalau kemarin kita bisa senyum dengan sebelahnya, kemungkinan hari ini kita tidak bisa senyum. Karena sudah menjadi sejarah bagi kita. Kalau hari ini adalah anugerah, karena nikmati anugerah yang Tuhan sediakan hari ini. Jangan sia-siakan. Kalau hari ini Tuhan masih beri kesempatan, itu sebuah anugerah bagi kita.
Dan kalau besok adalah misteri. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Jangankan besok, nanti kita nggak tahu. Karena itu, kalau saat ini Tuhan masih izinkan, kita boleh belajar dari sejarah. Oh, kemarin sepanjang hari saya ada di dalam sukacitanya Tuhan, ada dalam penyertaan Tuhan, sehingga hari ini saya boleh ada, masih boleh menikmati berkat Tuhan, boleh bernapas, boleh ketemu dengan satu dengan lain. Itu sebuah anugerah. Kalau sudah tidak punya anugerah, kalau sudah diambil itu kita tidak akan memiliki kembali. Karena itu pergunakan anugerah. Dan juga untuk yang misteri untuk esok, kita belajar. Biar apa yang terjadi esok jangan menjadi penyesalan, karena hari esok kita boleh belajar juga hari ini. Kalau hari ini kita melakukan hal-hal yang tidak benar, pasti hari esok akan menyesal. Karena penyesalan tidak ada. Pasti penyesalan itu adanya di belakang. Karena itu mari dalam misteri ini kita belajar dari sejarah, dari anugerah, biar kita boleh menjalani hari esok yang penuh misteri dengan apa yang terjadi dengan sejarah, dengan anugerah. Mari kita boleh melihat yaitu di dalam Pekotbah ayat 12, Pekotbah 12 ayat 13 sampai 14, di situ dikatakan, akhir dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah kepada perintah-perintahnya, karena ia adalah kewajiban setiap orang. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Itulah namanya misteri. Tidak bisa kita prediksikan, tidak bisa kita pikirkan, tidak bisa kita seperti yang kita mau, tapi masih menjadi rahasia. Tapi karena itu di situ dikatakan takut akan Allah dan berpeganglah kepada perintah-perintahnya. Karena itu adalah kewajiban setiap orang sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita boleh selama ini masih Tuhan izinkan kita ada di dalam persekutuan dengan Tuhan, belajar kita akan takut dengan Tuhan, tidak seperti yang takut yang saya katakan yang di doa pagi yang gemetar-gemetar, tidak. Tapi takutlah hidup kita. Benarkah hidup kita ini sudah seturut dengan kehendak Allah? Hidup kita ini sudah menyenangkan hati Allah? Sudahkah hidup kita ini boleh menjadi dampak bagi orang sekitar kita atau menjadi dampak bagi keluarga kita seperti Kingdom Group? Karena di salah satu, kalau di dalam keluarga ada salah satu yang rasanya tidak benar, satu keluarga juga akan ikut juga kan. Yang berbuat satu seluruh, seperti ibaratnya seperti itu tadi. Air tobat cuma setetes menjadikan susu sebelangga itu tadi tercemar semua. Itulah. Karena itu mari kita senantiasa hidup takut akan Tuhan, berpegang pada perintah-perintahnya Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan dicap tiap minggu ke gereja, kayaknya setiap minggu di depan pelayanan, tapi di luar kita hidup kita tidak benar. Itu juga sudah mencemarkan juga organisasi, seandainya keluarga sudah mencemarkan keluarga juga. Karena itu marilah kita takut akan Tuhan. Bahkan di awal kitab ini dibicarakan, yaitu Allah akan bawa engkau ke pengadilan. Setiap kita akan mengalami pengadilan, setiap kita mempunyai, yaitu tadi seperti kalau kita ada di majikan juga, kalau kelakuan kita tidak benar, majikan berkuasa. Di saat kita dengan keluarga kita, kelakuan kita benar, kita juga menanggung akibatnya juga. Karena itu mari kita boleh belajar bersama-sama saat ini, yaitu tadi kita boleh membawa sebagai anak Tuhan, yaitu hikmat Tuhan boleh terpancar melalui kehidupan kita. Kita boleh
Semakin hari lagi kita boleh mempunyai hati yang takut akan Tuhan, hidup yang berkenan kepada Tuhan, dan yang terkhusus kita boleh mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Di dalam Khotbah 8 ayat 9 sampai 17 itu dikatakan, semua ini telah kulihat dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari ketika orang yang satu menguasai orang lain hingga ia celaka. Yang ke-17, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala perkara Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimana juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya, walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Amin. Mungkin setiap kita belajar atau berusaha dengan mungkin kepintaran kita boleh menyelami jalan-jalannya Tuhan, rencana-rencana Tuhan, tapi di sini dikatakan tidak akan bisa menyelami jalannya Tuhan. Karena jalan Tuhan misteri bagi kita. Setiap apa yang terjadi di kehidupan kita, misteri bagi kita. Semua udah dalam kendalinya Tuhan. Apa yang boleh kita alami hari lepas hari itu misteri bagi kita. Karena itu udah dalam kendalinya Tuhan. Kita tidak bisa mendikte, Tuhan saya lahir di keluarga lekasing. Tuhan saya seharusnya tidak menjadi TKW. Tuhan seharusnya saya menjadi. Tidak akan bisa. Kalau kita saat ini sudah ditempatkan tempat ini menjadi TKW, tetap bersyukur. Kita bangga. Melalui kita, orang tua kita hidup terjamin. Anak kita bisa sekolah. Yang tidak punya rumah, punya rumah. Itulah. Karena saya percaya setiap kita seharusnya tidak mau menjadi TKW. Mungkin cita-cita kita masa kecil tidak akan menjadi TKW, ada yang menjadi dokter, menjadi polisi, menjadi polwan, menjadi ini itu. Tapi kalau saat ini kita ada di sini bersyukur. Karena itu tadi sudah Tuhan tetapkan bagi kita di tempat ini, karena kita tidak bisa menyelami setiap apa yang boleh terjadi kehidupan kita, karena semua udah dalam otoritasnya Tuhan. Tuhan sudah menempatkan setiap kita bagian-bagian kita. Karena itu bagian kita sebagai anak-anak Tuhan cuma mengucap syukur di dalam segala hal. Baik tidak baik, suka tidak suka, kita tetap mengucap syukur. Itulah sebagai bentuk wujud kita sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin seringkali kita juga ada di dalam pikiran kita sudah berbuat baik, kita sudah rajin beribadah, kita sudah melayani, hidup kita sudah mulus-mulus, tapi seringkali diperhadapkan dengan hal yang tidak enak. Tapi seringkali kita boleh berkata, tapi orang itu jahat loh. Orang itu loh sukanya mabuk, orang itu sukanya judi panjang umur, tapi orang yang lurus, yang rajin, kenapa? Tuhan panggil lebih dulu, itulah misteri bagi Tuhan. Kita tidak bisa memprediksi waktunya Tuhan. Karena kehidupan adalah misteri bagi kita. Mungkin seringkali kita juga berkata, kita melihat orang yang tidak baik, rasanya hidupnya makmur, hidupnya kecukupan, hidupnya hahihi, gak ada masalah. Seringkali kita bikin iri, wah orang di luar Tuhan rasanya lebih happy daripada di dalam Tuhan. Tapi percaya, kalau kita hidup di dalam Tuhan, dalam situasi apapun, percaya kalau kita masih memberi hati kita kepada Tuhan, masih mempercayai hidup kita kepada Tuhan, kita akan mengalami yaitu tadi kebahagiaan secara nyata. Kalau orang di luar Tuhan, kemungkinan kelihatan kita bahagia, tapi kita tidak tahu dalam hatinya pergumulannya. Seperti orang yang suka mabuk, suka berjudi, habis mungkin waktu senang-senang dia happy, tapi waktu sudah nggak ada apa-apa pasti dia akan menyesal.
Karena itu mari kita mempunyai hikmat, yaitu menanggapi misteri Tuhan. Di dalam misteri kehidupan kita, bagaimana reaksi kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan saat diperhadapkan dengan situasi yang tidak seperti yang kita mau, tidak seperti yang kita inginkan, kita tetap percaya kepada Tuhan. Karena saya bacakan di dalam Pengkhotbah 8 ayat 10 sampai 14, aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk, sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia. Karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Yang ke-12, walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Yang ke-13, tetapi orang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan seperti bayang-bayang. Ia tidak akan panjang umur karena ia takut terhadap hadirat Tuhan. Yang ke-14, ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjarannya yang layak untuk diperbuat orang baik, orang fasik, dan orang fasik menerima pahala yang layak untuk diperbuat orang benar. Aku berkata itu pun sia-sia. Seperti saya bahas tadi, kalau orang jahat sepertinya kelihatan baik-baik, hidupnya rasanya tercukupi, tidak ada masalah. Sebagai anak-anak Tuhan seringkali diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, yaitu tadi masalah satu belum terselesaikan, datang lagi. Masalah satu belum terselesaikan, datang lagi. Tidak ada kebetulan di dalam Tuhan. Tuhan punya rencana melalui masalah, mempunyai tujuan bagi kita. Kalau kelihatannya sepertinya kita menderita, tapi percaya di sini, kalau kita hidup di dalam Tuhan, hidup kita akan bahagia. Karena kita mempunyai bukan hidup yang hari ini yang fokus kita saat ini, tapi fokus kita yaitu hidup kekekalan. Hidup dalam kekekalan. Mungkin saat kita ada di dunia, Tuhan berhadapan dengan masalah, penuh dengan tantangan, air mata. Tapi kalau kita tetap setia di dalam Tuhan, kita akan memiliki hidup yang kekal di dalam Tuhan, yaitu janji Tuhan di dalam Tuhan kita akan mempunyai hidup yang bahagia kalau kita hidup senantiasa takut akan Allah. Mungkin di sini dikatakan juga, seringkali kita melihat itu seperti yang saya kata tadi, orang kok suka orang yang rasanya jauh dari Tuhan itu rasanya lebih happy gitu. Tapi di sini dikatakan kita tidak tahu ada baiknya bagi manusia takut Tuhan, tetapi mungkin tidak tahu mengapa ketidakadilan dan ketidakkonsistenan hidup. Karena itu tadi semua sudah dalam kendalinya Tuhan, misteri bagi kita. Di saat orang-orang yang sepertinya kita lihat hidup jahat, Tuhan berkati dengan sungguh luar biasa. Kita yang rajin kepada Tuhan, rajin beribadah, rajin melayani, seringkali kita diperhadapkan dengan situasi sepertinya tidak adil. Tapi inilah misteri bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Ini misteri bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tetap pegang kepada janji Tuhan, karena janji Tuhan iya dan amin. Di dalam Pengkhotbah 8 ayat 16 sampai 17, ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang dan malam, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelami, walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak menyelaminya. Di sini Salomo menegaskan dan mengulangi sampai 3 kali, manusia tidak dapat menyelami jalannya Tuhan. Dengan usaha sepandai apapun orang itu tidak akan dapat menyelami. Ketika kita akan bisa memahami jalannya Tuhan, kalau kita yaitu tadi, semua yang terjadi, apa yang kita alami, semua yang sudah terjadi dalam hidup ini adalah dalam kendali Tuhan. Karena itu
manusia, sebagai manusia, kita tidak akan bisa menyelami jalannya Tuhan, hanya kita berserah kepada Tuhan. Berserah apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kita, kita hanya senantiasa berserah kepada Tuhan. Bukan menyerah tapi berserah. Kita masing-masing mengakui saya hanyalah manusia, tidak mengerti mengapa saya mungkin tidak dapat akan tahu hal-hal apa yang boleh terjadi. Di dalam Roma, boleh bukakan Roma? Ada Roma 11 ayat 33, di situ dikatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Amin. Amin. Sungguh tak terselidiki, sungguh tak terselami jalan-jalannya Tuhan. Semua hidup kita ada di dalam kendalinya Tuhan. Hidup kita semua ada dalam rencananya Tuhan. Dan di dalam Pengkhotbah 8 ayat 15, oleh sebab itu aku memuji kesukaan karena tidak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Di sini dikatakan, oleh itu aku memuji kesukaan karena tidak ada kebahagiaan lain di bawah matahari kecuali makan dan minum. Mungkin kita boleh belajar melalui khotbah ini, semua di bawah matahari hanya kesia-siaan kalau kita hidup di dalam Tuhan. Kita tidak dapat mengontrol atau memprediksi kesulitan atau kemakmuran kita, namun setiap hari kita diterima sebagai pemberian dari tangan Tuhan dan menikmati sebagai izin dari Tuhan. Hal-hal yang tidak dapat kita pahami tidak perlu kita berusaha dengan keras. Kita tidak berusaha dengan untuk menyelami jalannya Tuhan. Kita tidak bisa dengan segala akal cara pun kita tidak akan mampu menyelami yaitu jalan-jalannya Tuhan. Karena jalannya Tuhan adalah misteri bagi kita. Karena itu mari kita saat ini boleh belajar melalui Pengkhotbah 8 ini tadi, kita boleh belajar bagaimana kita menanggapi otoritas yang ada di atas kita. Bagaimana kita menanggapi misteri kehidupan di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan ada izinkan kita boleh melalui sampai hari ini, itu semua kita harus belajar, yaitu tadi yang pertama kita belajar tunduk. Yang kedua kita boleh belajar mempercayai apa yang boleh kita alami itu semua sudah dalam kendalinya Tuhan. Di dalam Pengkhotbah kita boleh belajar melalui kisahnya penulisan Salomo, semua usaha manusia di dunia ini adalah kesia-siaan kalau hidup tanpa Tuhan. Amin. Karena itu mari hidup kita bawa di dalam Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan, biar otoritas yang dari Tuhan boleh senantiasa ada bagi setiap kita anak-anaknya. Sehingga di dalam kita menghadapi situasi apapun, kita senantiasa ada di dalam hikmat-Nya Tuhan. Di dalam mengambil keputusan-keputusan, kita senantiasa melibatkan Tuhan, biar hikmat yang dari Tuhan itu ada bagi setiap kita. Sehingga kita boleh menjalankan hidup kita semakin hari lebih baik lagi. Kita tidak seperti hanya menjaring angin, kita berusaha dengan tenaga kita. Kita mengejar dengan kemampuan kita mengejar dengan kemauan kita. Tanpa Tuhan hidup kita akan sia-sia seperti dikatakan di dalam kitab Pengkhotbah ini. Semua yang ada di bawah matahari hanya kesia-siaan tanpa Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, mari pada siang hari ini kita boleh belajar apa yang boleh kita pelajari pada siang hari ini. Di bawah matahari ini kita hanya mengejar itu kesukaan, kesenangan, makan, minum, dikatakan begitu. Tapi kita saat ini untuk lebih lagi kita mengejar kehadiratnya Tuhan, mengejar kemauan Tuhan, mengejar jalannya Tuhan, mengejar apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Biar hidup kita tidak sia-sia. Saya bersyukur saat ini sekalian saya juga selagi masih ada waktu diberi kesempatan di sini, saya juga minggu depan sudah terakhir saya boleh bersama-sama dengan saudara-saudara semua tempat ini. Saya sungguh bersyukur ada di tempat ini dan sekali lagi sebelum saya pulang, saya juga mohon maaf bila mana selama kebersamaan saya selama di tempat ini di ACE,
sebagai keluarga Tuhan. Mungkin melalui tingkah laku perkataan saya boleh menyinggung saudara semua atau menyakiti saudara, saya minta maaf. Sebagai manusia mungkin tidak sempurna saya, karena itu saya mohon maaf. Biar kebersamaan kita kenang yang baik-baik. Yang tidak baik kita kuburkan, sudah sejarah. Mari kita ingat yang baik-baik, biar suatu saat waktu ada ketemu di Indonesia kita bisa bertemu kembali. Tuhan izinkan kalau ada sumur di ladang kita pasti menumpang mandi, kalau ada umur panjang kita bertemu lagi. Doakan saya di Indonesia kerasan. Karena saya sudah selama 26 ini sudah merasa nyaman hidup di Hong Kong. Tapi sudah waktunya saya harus pulang ke Indonesia. Seperti tadi di firman ini harus punya ketundukan, saya akan menjadi penjaga atau baby sisternya kedua orang tua saya. Tidak mudah, tapi saya akan belajar sebagai anak, saya tunduk kepada orang tua. Karena orang tua saya meminta saya pulang. Secara manusia saya rasanya masih tetap ingin di sini karena sudah hidup nyaman. Tapi orang tua sudah meminta saya pulanglah, kapan lagi kamu merawat saya. Oke, saya tunduk sebagai anak biar tidak menyesal nantinya. Karena itu kembali sekali lagi saya mohon maaf bila mana ada perbuatan, kata atau apapun tingkah laku saya yang tidak berkenan. Saya mohon maaf bagi kita semua. Dan tetap semangat, percaya Tuhan tempatkan tempat ini tidak dengan sia-sia seperti yang ada di kita bahas pada siang hari ini. Kita harus tunduk kepada kepemimpinan. Mungkin kita ada di organisasi atau gereja ini, mari kita belajar menghormati siapapun yang ada di atas kita, siapapun yang sudah tempatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita belajar untuk senantiasa menghormati, yaitu tadi tunduk kepada otoritas. Dan kalau kehidupan kita masih sepertinya belum terjadi seperti apa yang kita mau, itulah misteri kehidupan kita. Tetap jalankan dengan semangat, berserah kepada Tuhan. Percaya pada akhirnya semua akan indah pada waktunya. Amin. Amin. Saya undang tim musik dan WL untuk bangkit berdiri. Dan saya undang jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita hormati firman Tuhan. Siapapun yang boleh menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini, saya percaya tidak akan, apa yang boleh dibagikan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Mari kita tanamkan di hati kita, biar firman itu menjadi rema setiap kehidupan kita. Mari kita akan datang kepada Tuhan, kita imani firman Tuhan ini, biar firman itu menjadi kekuatan bagi roh tubuh jiwa kita. Haleluya Yesus, haleluya. Biar sinar kemuliaan Tuhan itu boleh senantiasa terpancar. Di dalam keadaan apapun, di saat kita diperlakukan tidak adil pun, biar sinar kemuliaan Allah itu boleh terpancar melalui kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau harapan kita tidak sesuai seperti yang kita mau, tetap andalkan Tuhan. Tetap bersyukur, tetap berserah kepada Tuhan. Karena percayalah, pada akhirnya semua akan indah pada waktunya. Di saat mungkin kita diperadakan dan situasi tidak menyenangkan, kita dihina, direndahkan, tidak dihargai, tetaplah, percayalah, itulah bentuk kita harus mempunyai rasa ketundukan diri. Kita harus belajar mempunyai ketundukan diri, sehingga kita di saat diperhatikan sesuatu yang tidak enak, kita pun akan tetap bisa mengucap syukur.